Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya. Saya akan mencoba menyampaikan materi kita. Materi kita hari ini tentang perusahaan jasa. Seperti yang kalian ketahui bahwa kelas 12 itu materinya akuntansi. Untuk semester 1 perusahaan jasa, untuk semester 2 adalah perusahaan dagang. Ya. Nah, untuk itu kita akan mencoba mendalami apa itu perusahaan jasa dan bagaimana itu pencatatannya. Tolong diperhatikan. Oke, yang pertama adalah eh, pengertian perusahaan jasa. Oke, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya nih adalah melakukan penjualan atau penawaran produk dalam bentuk pelayanan atau jasa. Ya, pelayanan atau jasa. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya kegiatan memberi pelayanan jasa kepada masyarakat, berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat, tidak adanya perhitungan HPP atau harga pokok penjualan, laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan besarnya jumlah beban. Jadi laba rugi didapat dari pendapatan dikurang beban-beban. Kalau di SMA itu disebut beban-beban, sedangkan di nanti di perkuliahan kan disebutnya biaya, tapi pada intinya sama, ya. Karena nanti kamu biar kagak asing namanya beban. Oke, contoh perusahaan jasa ada tambal ban, ada salon, ada travel, ada transportasi. Transportasi ini bisa ojol, taksi, kereta, pesawat, dan lain sebagainya. Ada bioskop, ada jasa pengiriman, dan lain-lain. Ya, oke. Nah, untuk itu menyampaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklusnya kita mulai dari transaksi. Ini transaksi. Habis transaksi, transaksi tahunya dari mana? Dari bukti transaksi, ya. Dari bukti transaksi. Bukti transaksinya apa, Pak? Ada nota kredit, nota debit, ada faktur, ada kwitansi, ada bond check, dan lain-lain. Nah, ini buktinya. Setelah ada buktinya, ada transaksinya, baru dicatat. Ya, catatannya di sini ada persamaan dasar akuntansi, ya, ada ke jurnal umum. Untuk sementara ini, karena masih dasar, kamu belajar ini, mencatat dalam bentuk persamaan dasar akuntansi ini di sini. Nah, kalau sudah selesai persamaan dasar akuntansi, baru kamu catat ke jurnal umum. Jurnal umum terus posting ke buku besar. Ya, di buku besar ini ada yang namanya buku besar pembantu. Ya, namanya buku besar pembantu itu membantu biar kamu tidak kerepotan, makanya perlu dibantu. Apa aja contohnya? Buku besar pembantu hutang dan buku besar pembantu piutang. Ya, Pak, piutang itu apa? Piutang itu kalau kamu punya kalau kalau di perusahaan jasa kamu udah menyelesaikan suatu aktivitas jasa, tapi uangnya belum diterima, itu bisa disebutnya piutang. Oke? Nah, lanjut kita ke neraca. Habis dari sini kita ke neraca saldo. Neraca saldo itu diambil dari mana? Dari buku besar ini. Saldo-saldo yang ada di buku besar. Oke, lanjut. Habis lanjut ke neraca. Neraca sudah selesai. Nah, di sini nanti akan dibagi lagi. Ada yang namanya kertas kerja. Pak, kertas bisa kerja, ya. Karena ini mencerminkan eh, beberapa pekerjaan. Di sini kumpulan dari semua ini. Makanya disebutnya neraca lajur. Karena bisa sampai lajur-lajur-lajurnya ada 8 kolom bisa. Ya. Meski itu nanti ya namanya kamu belajar ayat jurnal penyesuaian. AJP. Nah ini makanya Bapak merah ini karena agak sulit karena AJP-nya. Karena penyesuaian harus menyesuaikan yang tidak sesuai. Makanya kadang-kadang di sini agak sulit ya. Nah, ada jurnal pembalik.
Jurnal pembalik, begitu ke laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari apa aja? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Lanjut ke jurnal penutup. Jurnal penutup ada namanya neraca saldo setelah penutup. Ya, ini sebagian besar yang akan nanti kamu pelajari di semester ini, semester ganjil, semester 1 ya. Lanjut ya, sekarang kita materinya nih. Rumus persamaan dasar akuntansi. Rumusnya gimana Pak? Ini aktiva sama dengan pasiva. Jadi sama imbang ya. Atau dijabarin lagi harta sama dengan utang plus modal. Contohnya gimana? Contohnya begini ya. Nah, aktivanya 1 juta, pasifanya pasti 1 juta. Imbang, balance. Yang kedua, hartanya hartanya 1 juta, utangnya otomatis utangnya contohnya 200, modalnya pasti sisanya 800 biar balance. Sampai sini mudah kan ya? Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang yang jadi masalah harta itu ada macamnya, ya. Ada kas. Kas ini uang ya, uang tunai. Piutang, piutang tadi udah Bapak jabarkan. Nah, perlengkapan, perlengkapan ini perlengkapan yang habis pakai. Biasanya masa pemakaiannya itu di bawah 1 tahun. Contohnya apa? Kayak oli, bensin, eh, staples, pulpen itu perlengkapan. Nah, Pak, kalau peralatan, nah, peralatan ini contohnya masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa, Pak? Contohnya ya komputer, alat-alat angkut, sepeda motor dan lain sebagainya. Ya, ini akumulasi penyusutan. Peralatan Pak, kenapa akumulasi penyusutan? Semua peralatan atau perlengkap peralatan ini akan habis masanya, makanya perlu disusutkan karena dipakai terus dan lain-lain. Dan lain-lain ini maksudnya opsional tergantung soal. Contohnya kayak gedung, akumulasi penyusutan gedung. Oke ya, lanjut. Sekarang contoh soal. Contoh soal, yang pertama nih, pada tanggal 1 Agustus 2020, Agung mendirikan bengkel dengan menginvestasikan uang sebesar 10 juta dan peralatan sebesar 5 juta. Agung mendirikan bengkel nih sendiri nih ya. Nah, jawabannya gimana? Nih ini catatan awalnya adalah tanggal 1 kas masuk sebesar 10 juta, peralatan masuk 5 juta. Karena merupakan investasi makanya masuk ke modal. Ya, lanjut. Tanggal 2 Agustus diberi perlengkapan sebesar 1 juta tunai. Catatannya gimana? Catatannya seperti ini. Tadi tanggal 1 kan karena kita terus, makanya tanggal 1 tadi sudah dicatat, nah, tanggal 2. Namanya beli secara tunai kita ngeluarin uang, kas. Kasnya berkurang, makanya tandanya tanda kurung nih ya. Terus karena beli perlengkapan, perlengkapannya bertambah. Ya, di sini tidak ada transaksi apa-apa karena tidak muncul, karena hanya perlengkapan dengan kas. Oke, ini berkurang, ini bertambah. Logikanya balance imbang, baru dijumlahin. Ya, 10 juta dikurang 1 juta, 9 juta. Ini turunin 5 juta, ini turunin 1 juta, ini modalnya turunin 15 juta. Paham ya? Lanjut. Tanggal 4. Dibeli peralatan sebesar 2 juta secara kredit. Nih, bedain sama tunai. Kalau kredit otomatis belum mengeluarkan uang. Nanti pas bayarnya baru kita ngeluarin uang. Karena nggak ngeluarin uang otomatis nggak pakai kas dong ya. Oke. Tanggal 4 Agustus. Karena beli peralatan, logikanya peralatannya bertambah. Ya. Karena nggak pakai uang dulu, makanya timbul utang. Utangnya bertambah. Peralatan bertambah, utang bertambah. Jumlahin lagi, turunin lagi. 9 juta turunin, 5 tambah 2, 7 juta, 1 juta turunin 2 juta, 15 juta. Paham ya? Ini jumlahnya pasti balance, imbang. Nah, tanggal 5 Agustus nih. Coba jadiin satu biar cepat. Tanggal 5 Agustus terdapat pendapatan hasil survei mobil 3 juta.
Ya, catatannya gimana? Lihat tanggal 5. Tanggal 5 mendapat pendapatan 3 juta kasnya. Kita dapat uang dari hasil pendapatan servis 3 juta. Modalnya bertambah 3 juta. Di sini di keterangannya tulisannya pendapatan. Ya, diturunin jumlahnya. Otomatis jumlahnya adalah 9 tambah 3 ada 12 juta, diturunin lagi 7 juta, 1 juta, diturunin lagi 2 juta, dan ini turunin 18 juta. Oke, tanggal 7. Membayar cicilan utang pembelian peralatan 1 juta. 1 juta, pencatatannya gimana? Pencatatannya adalah tanggal 7. Tanggal 7 nih. Ini. Karena membayar menggunakan uang, makanya kasnya berkurang. Karena kas berkurang atau membayar hutang, otomatis kasnya utangnya juga berkurang. Ya, kas berkurang, hutang berkurang, imbang kan balance. Nah, kalau terus langsung diturunin. 12 dijumlahin ya. 12 dikurang 1 juta sama dengan 11 juta. Ini turunin 7 juta, turunin 1 juta. 2 juta dikurang 1 juta, 1 juta. 18 diturunin 18 juta ya. Terakhir. Membayar tanggal 8 Agustus membayar listrik sebesar 500.000. Karena membayar menggunakan uang, kasnya berkurang. Ya. Listrik itu bukan peralatan, bukan perlengkapan ya. Jadi jangan sampai kamu rancu di sini. Menggunakan modal, modalnya berkurang. Modal berkurang sebesar 500.000. Kas berkurang, modal berkurang. Jadi 11 juta dikurang 500.000, 10 juta 500. Ini turunin 7 juta, ini turunin 1 juta, ini turunin 1 juta, 18 juta dikurang 500.000, 17 juta 500. Jangan lupa ditulis ini beban listrik ya. Nah, kalau terus kamu totalin, jangan lupa kas kamu totalin, sisi kanannya juga pasifannya kamu totalin ya. Imbang jadi 18 juta 500 terdiri dari yang ini juga 18 juta 500 terdiri dari sini. Ya, itu buat pencatatannya. Rugi labanya karena transaksinya cuma sedikit, gampang ya. Pendapatannya tadi tanggal 5 Agustus sebesar 3 juta. Kamu catat di sini 3 juta. Ya. Beban tadi karena cuma satu, beban listrik tanggal 8 Agustus 500.000. Nah, dijumlahin adalah 3 juta dikurang 500.000 sama dengan laba usaha 2 juta 500. Paham ya? Terima kasih. Nah, sampai di sini Bapak akhiri. Untuk tugas-tugasnya kamu bisa lihat di Google Classroom. Kalau ada yang bertanya silakan bisa melalui WA. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.